Oke, shalom semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Samuel Exodia Coti, serta rekan saya, Samuel Nathanael, Sharon, dan Susanto. Kami di sini akan mempresentasikan tentang alat reproduksi pada wanita. Lanjut. Kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri dari vagina, klitoris, serviks atau mulut rahim, tuba falopi, dan ovarium atau induk telur. Organ reproduksi wanita ini berperan sangat penting dalam hubungan seksual, produksi dan pengembangan sel, hormon sel telur, serta menstruasi, kehamilan, hingga proses persalinan. Lalu ini dia tips-tips merawat alat reproduksi. Yang pertama, bersihkan organ intim dengan benar. Lalu yang kedua, konsumsi makanan yang sehat. Dan yang ketiga, kelola stres. Dan keempat, jaga berat badan. Lalu penyakit-penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama, endometriosis, kanker serviks, PCOS, fibroid rahim, gonorrhea, chlamydia, HIV atau AIDS, serta disfungsi seksual. Saya persilakan kepada Ucok. Oke, selanjutnya yaitu tentang problem yang dihadapi remaja dalam pergaulan serta penyebabnya. Jadi teman-teman, pergaulan bebas ini merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang, yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Nah, pergaulan bebas harus dihindari. Karena apa? Karena dapat membahayakan kesehatan dan melanggar peraturan yang ada, teman-teman. Jadi pergaulan bebas juga bisa terjadi karena apa? Karena salah memilih lingkungan pertemanan, serta rasa penasaran dan sikap labil yang masih melekat pada remaja. Pengertian pergaulan bebas juga itu berasal dari pergaulan dan bebas, mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Nah, kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kata bebas itu berarti lepas atau tidak terikat. Nah, jadi maka bisa disimpulkan teman-teman, jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Nah, pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melewati batas norma atau peraturan yang ada, teman-teman. Jadi pergaulan bebas ini itu pergaulan di mana kita salah memilih lingkungan atau juga salah memilih pertemanan gitu. Jadi hingga kita juga namanya disebutnya pergaulan yang bebas. Nah, selanjutnya, ada juga ciri-ciri pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang harus dihindari karena merupakan salah satu perilaku menyimpang. Pengetahuan tentang ciri-ciri pergaulan bebas juga sangatlah penting agar bisa menghindarinya. Apa sajakah ciri-ciri pergaulan bebas? Nah, ini berikut ciri-ciri pergaulan bebas yang dikutip dari situs. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau disebut Kemdikbud. Nah, memiliki rasa ingin tahu yang berlebih pada hal yang bersifat negatif. Contohnya narkoba atau juga narkoba sama juga kayak merokok juga, ataupun minum-minuman yang keras, ataupun juga mengonsumsi yang tidak baik gitu. Nah, melakukan pemborosan uang atau membeli barang yang kurang penting, menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba untuk memenuhi keinginannya, dan juga kecanduan. Ini khususnya kita nih pasti di umur segini pasti kecanduan, yaitu nonton pornografi. Nah, teman-teman, saya juga sering nonton, tapi saya belajar untuk melepas dari kecanduan ini. Jadi kita sama-sama untuk belajar untuk melepas dari apa yang namanya itu kecanduan. Nah, ini yang mengakibatkan kita salah pergaulannya, teman-teman. Dan juga mengonsumsi alkohol atau minuman keras. Nah, dapat mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan atau ada rasa malas, teman-teman. Jadi itulah ciri-ciri dalam pergaulan bebas, teman-teman. Nah, pergaulan bebas tidak hanya disebabkan oleh lingkungan pertemanan yang kurang baik, serta rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, pola asuh orang tua juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas, teman-teman. Orang tua harus diharapkan bisa selalu mengawasi serta mendampingi remaja. Selain pola asuh orang tua, masih ada 4 faktor penyebab lainnya dari pergaulan bebas. Nah, apa saja sih?
Berikut ini adalah faktor penyebab pergaulan bebas. Keadaan keluarga yang kurang harmonis, kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua bisa menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Nah, hal ini teman-teman dikarenakan apa? Remaja masih labil serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Serta juga lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekitarnya itu sangatlah berpengaruh pada perilaku remaja. Menjalin pertemanan yang kurang baik. Nah, terkadang remaja merasa sulit untuk menolak karena atas dasar pertemanan. Keadaan ekonomi, keadaan ini juga sangat mempengaruhi perilaku remaja, teman-teman. Karena remaja ini juga tidak mendapatkan akses informasi tentang bahaya pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya silakan kepada rekan saya, Sharon. Pergaulan bebas hanya disebabkan oleh lingkungan pertemanan yang baik. Kita rasa ingin tahu yang pola asuh orang tua juga menjadi salah satu faktor. Orang tua diharapkan selalu mengawasi dan bekerja. Selain pola asuh orang tua, masih ada 4 faktor yang lainnya. Apa saja sih? Faktor penyebab pergaulan bebas. Satu, pada keluarga yang kurang harmonis dan perhatian serta kasih sayang dari orang tua yang menyebabkan remaja diberikan pada pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan remaja masih labil serta memiliki rasa tahu yang tempat tinggal sekitar sangatlah berpengaruh jalani anak jarak terciptanya permainan sepak bola dilakukan sangat kita sangat memerlukan motivasi yang amat keras dan anak dalam hal ini kamu tentu prioritas strategi yang utama dalam hidupmu dan berperilaku baik untuk strategi utama. Pastinya kamu tidak mau sesuatu hal negatif dan tidak dilakukan dengan baik. Tegakkan aturan hukum dan dalam ajaran agama. Hal ini sangat mendasar dan dilakukan dalam kehidupan dan di dalam kehidupan karena ajaran dan Islam dan kehidupan Oke, selanjutnya Susanto. Baik, selanjutnya pengaruh teknologi kepada sistem reproduksi. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Inovasi demi inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif dan kemudahan untuk melakukan berbagai aktivitas. Walaupun pada awalnya inovasi tersebut banyak menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Hal inilah yang harus disadari betul untuk menyikapinya secara bijak. Diawali dengan dampak positif perkembangan iptek yang memberikan berbagai kemudahan kepada manusia untuk menjalankan aktivitasnya, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Contohnya,
Kini untuk membajak sawah, petani tidak lagi menguras tenaga dan waktu karena dengan mesin pembajak sawah yang ada sekarang, penanaman dapat lebih cepat dilaksanakan tanpa memakan waktu yang lama dan tidak pula terlalu membutuhkan tenaga yang banyak. Yang kedua adalah mempermudah komunikasi. Dengan alat canggih bernama handphone, komunikasi adalah hal yang sangat mudah. Tidak perlu waktu yang lama, tidak peduli berapa jauh jaraknya, kapanpun dan dimanapun berkomunikasi dapat dilakukan. Hal ini tentu sangat bermanfaat, terutama untuk orang-orang yang tidak tinggal bersama orang tua mereka. Kemajuan yang bermanfaat bukan? Yang ketiga adalah bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Dengan adanya laptop, komputer, dan gadget-gadget canggih yang dilengkapi fasilitas internet, pengetahuan dan wawasan sangatlah mudah didapatkan. Setelah membahas dampak positif perkembangan iptek, mari kita bahas pula dampak negatif perkembangan iptek. Yang pertama adalah hilangnya budaya tradisional. Dengan berdirinya berbagai gedung mewah seperti mal, perhotelan, dan lain-lain, mengakibatkan hilangnya budaya tradisional seperti kegiatan dalam perdagangan yang dulunya lebih dikenal sebagai pasar tradisional, kini berubah menjadi pasar modern. Budaya saling menyapa antar tetangga juga semakin tergusur, terutama di daerah perkotaan elit. Yang kedua adalah penggunaan teknologi yang sering disalahgunakan. Hal ini menjadi momok besar yang sampai sekarang belum terselesaikan, terutama kemudahan pengaksesan video porno yang berakibat sangat fatal pada perkembangan kejiwaan anak. Dan pada akhirnya muncul kasus-kasus kriminal seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, sampai pembunuhan. Sikap yang paling bijak dalam menghadapi perkembangan iptek adalah memanfaatkan dan menggunakan sebaik-baiknya kemudahan-kemudahan yang tercipta berkat kemajuan perkembangan iptek agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Oke, terima kasih teman-teman. Kami akan membuka ruang pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilahkan. Sekian, terima kasih.